Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat? Iya, semangat ya. Hari ini sebelum belajar jangan lupa membaca doa dulu. Anak-anak sudah mandi apa belum ya yang di rumah? Sudah sarapan apa belum ya? Sudah, berarti kalau sudah mandi, sudah sarapan, berdoa, berarti semangat dan siap menerima pelajaran hari ini. Sebelum kita belajar tentang sampah hari ini, Bu Rizka ingin melihat kalian sudah konsentrasi apa belum. Jadi kita main tepuk dulu ya. Ikuti Bu Rizka. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, mari sama-sama kita belajar bersama. Pasti anak-anak di rumah bertanya-tanya, kenapa itu Bu Rizka di depannya kok banyak sampah? Bu Rizka kok jorok ya main-main sama sampah? Hari ini kita akan belajar tentang sampah. Setiap hari kalian di rumah habis makan membuang sampah, habis bermain beli mainan ada plastiknya dibuang, itu sampah. Tapi apakah kalian tahu apa itu sampah? Sampah itu ternyata ada dua jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita belajar tentang sampah organik dan anorganik, sampah sendiri itu apa? Sampah adalah material sisa yang sudah tidak kita inginkan, yang sudah tidak kita gunakan dan kita buang. Itu namanya sampah, ya. Sampah tadi dibagi menjadi dua, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini biasanya sampah yang mudah membusuk dan tanpa bantuan apapun itu bisa membusuk sendiri, ya. Biasanya itu sampah organik, contohnya adalah sisa sayuran dari tumbuh-tumbuhan biasanya ya. Sisa sayuran ini termasuk sampah organik, kita taruh ya ini. Setelah itu kulitnya buah, ini kulitnya apel, ini juga termasuk sampah organik. Terus ini ada kulitnya, kulit mangga, kulit buah mangga, ini juga sampah organik. Setelah itu botol bekas minuman, ini sampah organik apa bukan ya? Ini berasal dari hewan, tumbuhan apa bukan? Bukan ya. Lalu nah, ini pohon, ini bunga ya. Loh, ini bunga juga termasuk sampah organik. Dia bisa membusuk dengan sendirinya dan saat ini sudah membusuk, ini bisa dijadikan pupuk untuk tumbuhan. Kalau sampah anorganik itu sampah yang sulit untuk membusuk, jadi butuh bantuan benda lain supaya untuk menguraikan sampah ini. Ini sulit untuk membusuk. Contohnya gelas bekas ya. Terus ini juga plastik, botol bekas minuman, ini juga sampah anorganik. Loh, ini juga bekasnya minuman ini ya. Kertas ini juga anorganik. Jadi di sekolahan di SDI Ar-Rahman itu ada 2 macam sampah. Kalau kalian sudah sekolah, di sana kalian beli makanan, itu ada 2 sampah. Yang satu tempat sampah untuk organik dan yang satu untuk anorganik. Jadi kalian harus bisa memilah. Kalau setelah membeli esnya dibungkus plastik, es ini dibungkus plastik, jadi ini termasuk organik apa anorganik ya? Oh, ini sulit untuk terurai, berarti ini anorganik. Setelah itu kalian makan apel, di sekolahan makan apel, ini kulitnya apel, ini termasuk organik atau anorganik ya? Apel kan dari pohon,
tumbuhan, berarti dia mudah busuk, mudah terurai, berarti ini termasuk sampah organik. Anak-anak, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, itu apa yang terjadi pada lingkungan kita? Lingkungan kita akan bersih. Kalau lingkungan kita bersih, sekolahan kita bersih, kalian belajarnya juga nyaman. Coba bayangkan, kalian habis makan jajan, habis makan snack, sampahnya dimasukkan ke dalam loker. Setelah itu besoknya busuk, baunya tidak enak. Apakah kalian akan konsentrasi saat belajar di kelas dengan bau busuk? Di situ ada lalat, ada nyamuk, baunya busuk. Ketika Bu Guru menjelaskan, apakah kalian akan paham? Mungkin kalian akan bingung sendiri, ini gimana ya Bu Guru menjelaskan, tapi kalian bingung sendiri mencari sumber baunya. Itu berasal dari sampah yang dibuang sembarangan. Jadi bukan hanya di rumah, tapi dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di lingkungan, dimanapun itu, kalian harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan bersih dan kita hidupnya sehat, nyaman, ya. Sudah paham tentang sampah? Sampah tadi ada dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Coba nanti di rumah bersama ayah bundanya mencari sampah yang ada di sekitar rumah, dan kalian bedakan, ini adalah sampah organik karena berasal dari sisa makanan, mudah busuk. Ini adalah sampah anorganik karena ini sulit untuk busuk. Nanti coba dipilah-pilah sampah yang ada di rumah. Jangan lupa, dimanapun kalian berada, kalian harus menjaga kebersihan lingkungan. Oke? Setelah ini, Bu Rizka akan menunjukkan tata tertib yang harus kalian patuhi yang ada di SDI Ar-Rahman. Ya, disimak ya. Terima kasih. Sebelumnya, Bu Rizka minta maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib di SDI Ar-Rahman. Dengarkan ya. Sekolah masuk pukul 7. Berangkat sekolah paling lambat 10 menit sebelum bel berbunyi. Jadi kalian sebelum pukul 7 harus sudah ada di sekolahan agar tidak terlambat untuk mengikuti doa bersama di depan kelas sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya, memakai seragam sesuai jadwal. Senin Selasa merah putih, Rabu Kamis baju hijau, Jumat Sabtu baju pramuka. Baju olahraga digunakan sesuai dengan jadwal. Jadi kalau olahraganya jadwalnya hari Senin ya dipakai Senin, kalau hari Jumat ya dipakai Jumat, kalau hari Sabtu ya dipakai Sabtu. Selanjutnya, memakai atribut lengkap dan sepatu hitam. Atribut lengkap itu, jadi kalau pakai baju pramuka kalian harus pakai hasduk, dan kalau pakai baju merah putih harus pakai dasi, dan bed harus lengkap, sepatunya harus hitam, tidak boleh pakai sepatu warna-warni ya. Selanjutnya, menghormati semua guru yang ada di SDI Ar-Rahman. Jadi kalaupun seumpama guru itu tidak mengajar kamu, mengajar kelas lain, kamu harus tetap menghormati beliau. Saat di sekolah, tidak membeli makanan atau snack di luar sekolah, hanya boleh membeli makanan yang dijual oleh sekolah atau membawa bekal dari rumah. Tidak boleh membeli kue di depan sekolah. Mematuhi semua peraturan yang ada di SDI. Jadi semua peraturan yang ada di SDI harus dipatuhi oleh semua siswa-siswi SDI. Oke?